Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kita akan melanjutkan program yang sudah dibuat di pekan yang lalu. Jadi kalau pekan yang lalu kita hanya membuat kelas dan objeknya saja, kita tes di main secara sekuensial gitu ya, buat objek, panggil metode, selesai. Maka di pertemuan kali ini kita akan buat program yang lebih lengkap ya. Dengan apa? Dengan menggunakan kendali program ya. Kita akan libatkan perintah-perintah percabangan ya. Kita juga akan libatkan perintah-perintah perulangan ya untuk membentuk, mengkonstruksi sebuah menu program. Ya, sehingga dengan kombinasi dengan struktur kendali, nanti aplikasi yang kita buat akan lebih interaktif ya, akan lebih interaktif bagi pengguna. Oke, kita akan mulai dengan membuat package baru ya. Kita buat package baru. Di dalam modul saya tulis kita akan membuat sistem informasi akademik. Kita akan membuat sistem informasi akademik. Jadi kita akan membuat package Siamiknya terlebih dahulu ya. Kita membuat package untuk mengumpulkan source code file Java dalam satu tempat yang sama. Kita beri nama awalan PKG ya, package namanya Siamik. Kita sesuaikan nama kelas Siamik C misalnya, Siamik untuk kelas C. Kemudian kita klik finish. Ya, kita tunggu prosesnya. Ya, nanti skenarionya, sebagaimana yang saya tulis di modul juga, kita akan memulai membuat program yang melibatkan banyak file ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita membuat program selalu dalam satu buah file source code saja, tapi mulai hari ini kita akan mencoba membuat program yang tersusun dari beberapa file sekaligus ya. Ini untuk mendukung konsep modular ya, modular. Jadi program yang besar kita pecah menjadi modul-modul yang lebih kecil. Keuntungannya apa? Nanti kalau ada file yang rusak, file yang korup, itu tidak mengganggu file-file yang lain ya, atau tidak mengganggu modul-modul yang lain. Itu salah satu keuntungannya. Baik, kita mulai membuat kelasnya. Jadi langkah-langkah membuat kelas nanti sudah saya jelaskan di modul. Jadi kita tentukan kira-kira siapa saja gitu ya, atau apa saja yang terlibat di dalam sistem ya. Dalam Siamik ini, sistem informasi akademik yang akan kita buat ini, karena Siamik ini ruang lingkupnya luas ya, ruang lingkupnya sangat luas, sistem informasi akademik, maka kita coba kerucutkan ya, kita coba sederhanakan, kita pilih subsistem yang lebih sempit ya, kita pilih subsistem yang lebih sempit. Misalnya skenario yang kita ambil adalah proses KRS ya, proses KRS. Jadi kita hanya membahas sementara yaitu proses pengisian kartu rencana studi mahasiswa. Ya, ini fokus kita sebagai salah satu bagian atau subsistem dari Siamik. Nanti sama di final project masing-masing kelompok kalian juga bisa dilakukan cara seperti itu. Ketika dikaji sistemnya cukup atau terlalu luas, maka silakan dipilih, ditentukan subsistem yang lebih sederhana. Ya, jadi kita kita belajar dari yang sederhana dulu. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, kita akan kembangkan menjadi sistem yang lebih luas, yang lebih kompleks. Baik, kembali ke subsistem pengisian KRS, maka kalau kita amati, dalam pengisian KRS ada beberapa pihak yang terlibat, ada beberapa hal yang terlibat. Yang pertama pastinya adalah mahasiswa.
Jadi kalimat prosesnya bisa jadi seperti ini: mahasiswa menambah mata kuliah ke dalam KRS-nya. Ya. Kira-kira kalimatnya seperti itu, kalimat prosesnya. Sehingga dari kalimat proses tersebut kita bisa analisis bahwasanya ada setidaknya 3 kelas yang akan kita buat. Ya. Ada 3 kelas. Ya, ada 3 kata benda yang kita temukan dari kalimat tersebut. Pertama ada mahasiswa, kemudian yang kedua ada mata kuliah, dan yang ketiga adalah KRS-nya itu sendiri. Nah, itu jadi caranya menganalisis untuk menentukan kelas kurang lebihnya seperti itu. Jadi buat kalimat prosesnya, identifikasi kata bendanya, kemudian seleksi ya dari kata benda tersebut mana yang memang layak untuk dibuat menjadi kelas. Ya. Kuncinya kelas apa? Kuncinya memiliki atribut-atribut yang spesifik, ya. Atribut-atribut yang khusus yang memang berkaitan dengan kelas tersebut. Misalnya nanti mahasiswa punya atribut namanya NPM, punya atribut namanya nama, punya IPK. Ya, itu adalah atribut yang memang spesifik nempel kepada mahasiswa dan tidak menempel kepada benda yang lain. Ya. Jadi kalau seperti itu maka jadikan dia sebuah kelas. Mata kuliah juga sama. Nanti ada atribut-atribut yang spesifik nempel atau dimiliki oleh mata kuliah, ya, dan tidak dimiliki oleh kelas-kelas yang lain. Di antaranya ada nama mata kuliah, ya, kemudian kode mata kuliah, ya, SKS-nya itu menjadi satu buah kesatuan. Ya, karena itu menjadi sebuah satu kesatuan, maka kita buatkan menjadi kelas tersendiri. Ya, KRS juga sama nanti. Jadi cara membuatnya atau proses membuatnya akan seperti itu. Baik, setelah kita temukan, kita identifikasi akan ada 3 kelas baru, maka kita akan buat nanti 3 buah file Java di dalam package Siamik dan 1 file lagi untuk kelas aplikasinya. Baik, kita buat kelas aplikasinya dulu. Kita klik kanan di package-nya, kemudian kita pilih Java class. Kita mulai dari aplikasinya dengan nama awalan app Siamik, ya, app Siamik C. Ya. Kita akan buat aplikasi, kelas utama, kelas main untuk package Siamik C. Ya. Dan kita klik finish. Kita tunggu prosesnya. Ya, di kelas ini kita akan tuliskan metode main. Ya. Kita akan tuliskan metode main sebagai metode utama yang nanti berfungsi untuk running programnya. Ya. Kita buat mainnya. Nanti program utamanya di sini. Ya, program utamanya di sini. Kita akan buat menunya di sini. Jadi program inilah atau kelas inilah yang nanti memanggil objek-objek yang kita buat di kelas-kelas yang lain. Jadi nanti kita kumpulkan di sini. Ya. Oke, mainnya sudah ready. Ya. Kita akan buat menu program ya. Jadi bayangan kita nanti akan kita buat menu program di sini. Ada perulangan ya di dalamnya, kemudian ada percabangan di dalamnya. Jadi nanti kombinasi dari perulangan dan percabangan untuk mengkonstruksi menu, ya, mengkonstruksi menunya. Misalnya kita akan buat input, ya kita buatkan importnya dulu. Java util menggunakan scanner.
Ya, kemudian kita siapkan variabel untuk pilihan menunya ya. Ya. Kemudian kerangkanya ya, kerangka utama, kerangka luarnya. Jadi kita bisa membuat seperti ini, kita gunakan looping do while. Ya. Pilih tidak sama dengan opsi menu untuk exit ya. Misalnya kita buat yang keempat ya. Jadi pilih selama tidak sama dengan 4 maka dia akan berulang terus. Kita beri inisialisasi 0 misalnya supaya tidak error. Ya, kerangka menunya ya, kerangka menunya karena nanti kita akan bicara 3 kelas, kita buat menu untuk 3 kelas ya. Menu Siamik misalnya. Satu untuk mahasiswa, kemudian 2 untuk mata kuliah, kemudian 3 untuk KRS ya. Keempatnya exit misalnya. Selesai. Dan di bawahnya kita buat input ya. Di bawahnya kita buat input pilihannya. Pilihannya berapa? Kemudian kita panggil scanner ya. Pilih sama dengan scanner. Ya. Kira-kira nanti seperti ini tampilan menunya. Kemudian disambung dengan perintah percabangan switch case ya untuk membuat switch pilih. Switch pilih. Kita lengkapi K1. Lihat dulu South. Menu mahasiswa ya. Kemudian kita kopas saja untuk 3 case yang lain. Kita copy paste case 2 untuk menu mata kuliah. Kemudian case 3 untuk menu KRS. Kemudian case 4 tadi adalah selesai. Kita ucapkan terima kasih. Ya. Oke, ini kerangka ya. Ini kerangka. Jadi kita akan membuat skenario seperti ini programnya. Ya. Jadi biasakan untuk membuat program yang besar itu dimulai dari kerangka utamanya dulu. Ya, dibiasakan. Jadi nanti program kita ini kalau di modul yang saya tulis itu sudah mencapai 200 baris ya, 200 baris. Ya, baru tahap kedua ya, baru tahap kedua sudah mencapai 200 baris. Kalau kita membuat programnya menulisnya selalu dari atas ke bawah, nanti akan kesulitan ya. Akan kesulitan. Di tengah jalan pasti nanti akan ditemukan error ya, ditemukan error. Dan biasanya secara psikologis kalau mahasiswa belajar coding kemudian ketemu error duluan, itu akan menjatuhkan mental nih, ya. Akan membuat kalian down gitu, kok error ya. Jadi down dulu ya. Untuk menghindari itu maka saran saya tulislah program ya, buatlah program dari kerangka luarnya dulu, dari kerangka utamanya. Caranya bagaimana Pak? Kita lihat dari pasangan kurung kurawalnya ini penanda ya.
penanda range ya, penanda ruang lingkup. Kita mulai dari kurung awal yang paling luar dulu. Kemudian nanti masuk ke dalam, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada pasangan kurung awalnya switch. Nanti di dalam case juga akan ada lagi masing-masing case. Ya, jadi kita buat dulu kerangka luarnya. Kerangka luar sudah jadi, kita tes. Ya. Jadi kalau sudah seperti ini kita tes run. Apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan? Ya, kita tes run. Ya. Bagaimana hasilnya? Kita coba dulu sebelum kita menulis detailnya. Ya, kita coba dulu. Muncul menu Siamik, kita pilih satu. Menu mahasiswa, ya, kemudian kita pilih 2. Jadi kembali ke menu utama lagi. Saya pilih 2. Masuk menu mata kuliah, kita pilih 3. Masuk menu KRS, ya. Muncul menu utama lagi, kita pilih 4. Selesai. Ya, terima kasih. Baik, yang kita lihat di sini ada tampilan yang kurang enak dipandang, jadi menunya nyambung dari atas ke bawah sehingga agak susah bagi user ya. Maka kita bisa tambahkan ganti baris ya ketika submenunya dipanggil. Kita tambahkan misalnya setelah dipilih ya, setelah pilihan ini ada ganti baris sebelum muncul menu mahasiswa. Jadi kita tambahkan di ya, di sebelum switch ya, kita tambahkan baris baru di sini. Jadi setelah mengisikan pilihan itu ada ganti baris baru muncul menu mahasiswa. Kita coba tes lagi apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Kita pilih satu ya, jadi ada jarak di sini antara menu utama dengan submenunya ya. Ini akan lebih memudahkan bagi pembaca. Lupa ini di bawahnya menu kok nyambung lagi. Nah, ternyata nyambung juga ini. Ini juga merepotkan. Ya. Maksudnya kita beri jarak juga antara menu mahasiswa dengan menu Siamik. Karena itu kita tambahkan juga print line di atasnya menu Siamik. Ya. Kita tambahkan baris baru di atasnya menu Siamik. Boleh menggunakan sistem print line, boleh menggunakan karakter \n ya. Kita tambahkan di sini. Sistem outprint lain kita tambahkan sebelum menu Siamik sehingga nanti ada jarak. Kita coba tes lagi. Kita isi satu. Ya, jadi nanti ada jarak antara menu mahasiswa dengan menu utamanya. Oke, saya kira sudah oke. Ya, setelah kerangka utamanya ready, ya kerangka utamanya sudah siap, kita akan susun kelas demi kelas ya. Setiap kelas akan kita buat. Kita mulai dari kelas mahasiswa, kita tambahkan kelas baru di package Siamik C ya. New Java class ya. Kita klik new Java class. Kemudian kita buat kelas mahasiswa. PMHS misalnya. Boleh disingkat asalkan namanya masih relevan ya. Mau ditulis C mahasiswa juga boleh. Tanpa ada C pun juga nggak masalah ya, karena ini hanya kesepakatan aja untuk memudahkan pembacaan. Jadi mengawali dengan huruf C artinya yang sedang kita akses nanti adalah kelas ya. Kalau ada PKJ berarti dia package ya. Kira-kira begitu. Oke, kelas CMHS kita klik finish. Ya. Ya, muncul file baru di sini dalam package Siamik kelas CMHS. Kita lengkapi 4 hal ya. Yang pertama adalah atributnya, kemudian konstruktornya, kemudian setternya, kemudian yang keempat getternya, dan yang terakhir query-nya ya.
method query-nya. Jadi 5 ini yang nanti kita perlu tambahkan di setiap kelas ya. Baik, yang pertama atribut kita buat private. Usahakan data-data di dalam kelas sifatnya private, bukan public atau tanpa modifier. String npm ya. Kemudian kita buat lagi private string nama, kemudian satu lagi private double IPK. Oh ya, sambil menyimak, kalau memungkinkan kalian juga bisa mencoba codingnya. Kalau memungkinkan ya. Kalau tidak ya disimak dulu aja nggak apa-apa. Nanti codingnya bisa melihat di modul. Kemudian konstruktornya, ya. Konstruktor metode istimewa, namanya sama dengan nama kelas, kemudian dieksekusi secara otomatis ketika objek dibuat. Ya, saya kira tadi keluar waktu kuis. Ya. Kita buat metode dengan nama yang sama dengan kelasnya. CMHS. Untuk mempersingkat waktu, saya buat metode yang parameterize ya, yang punya parameter. Meskipun juga bisa tambahkan yang tanpa parameter ya, atau yang default konstruktor. Oke, yang kita masukkan sebagai parameter, sebagai argumen, misalnya npm, kemudian nama, ini kita masukkan di sini npm, diisi dengan npm, kemudian nama diisi dengan nm. Sebagai penanda boleh ditambahi, sebagai penanda saja ya, konstruktor NHS dijalankan. Ya, misalnya ini sekedar keterangan saja. Oke, kita buat satu saja. Ya. Bisa ditambahkan konstruktor model yang lain. Silakan, tapi untuk menyederhanakan kita buat satu dulu. Kemudian setternya kita buat lengkap ya, setter. Jadi metode yang berfungsi untuk menulis, ya, merekam, mencatatkan nilai ke dalam atribut sebuah kelas ya. Ya, karena sifatnya menulis, maka dia tidak punya return value, sehingga sifatnya void. Tetapi argumennya harus ada isinya, karena dia butuh jalan untuk mengisikan data yang akan direkam. Jadi kita buat ada argumennya, ada parameternya. Sifatnya public, jangan lupa untuk metode umumnya, ya umumnya metode itu bersifat public ya, karena dia menjadi pintu masuk di luar kelas untuk mengakses ke dalam kelas. Jadi kita buat public. Void set npm, ini ada argumennya, string npm, ya, misalnya. Kemudian kita masukkan ya, npm ke dalam npm, ya. Semoga tidak bingung. Kemudian kita buat setter yang lain, set nama, ada argumennya juga, string nm misalnya, di mana npm nama, ya, nama kita isi dengan nm. Kemudian satu lagi, set IPK. Karena tipenya double, ya kita sesuaikan ya, double IP. Dimana IPK sama dengan IP. Oke. Ya, ini untuk kelas mahasiswa. Kemudian
Setternya selesai untuk 3 atribut, 3 variabel. Kita lanjutkan dengan getter ya. Jadi kalau getter sifatnya mengambil ya, mengambil nilai, mengambil informasi, mengambil data. Karena dia mengambil maka ada return value-nya, ya, jadi bukan void. Tapi sebaliknya dia tidak perlu argumen, ya, karena sifatnya hanya mengambil, ya, tidak perlu argumen. Berbeda dengan atau kebalikan dengan setter. Oke, sama kita buat tipenya public, kemudian npm, ya karena dia mengambil informasi npm maka return value-nya bertipe string, karena npm tipenya adalah string. Get npm, argumennya kosong. Perintahnya sederhana, hanya satu baris, return npm. Ya. Kemudian public string lagi untuk nama, ya. Get nama. Perintahnya juga sama, return nama. Getter terakhir IPK karena tipenya double, ya kita ubah juga menjadi double. Public double get IPK. Ya, return IPK. Oke. Setter selesai, getter selesai. Terakhir kita buat metode untuk query-nya. Ya. Query sifatnya hampir mirip dengan getter, tetapi dia multi data ya. Jadi sekali kirim dia langsung melibatkan beberapa atribut, beberapa variabel dari kelasnya. Public string, namanya toString. Namanya toString. Return, nah ini kita tulis komposisi string yang mau dikeluarkan. Jadi luarannya nanti berupa teks ya, berupa teks. Misalnya skenario-nya nanti memunculkan npm, kemudian nama, kemudian IPK. Ya. Jadi kita buat return-nya npm, disambung dengan kita beri spasi, nama, kemudian disambung lagi spasi dengan IPK. Ya, jadi skenario-nya seperti ini. Yang muncul nanti teks npm berapa, namanya siapa, IPK-nya berapa. Oke, selesai kelas mahasiswa. Nanti kita ulangi cara yang sama untuk kelas mata kuliah ya, kelas mata kuliah. Baik, kemudian kita buat kelas mata kuliah ya, kita buat kelas mata kuliah. Nanti kita proses dengan cara yang sama. New Java class C matkul misalnya ya, kita singkatnya. Nah, kalau ada CMS, sekarang ada kelas C matkul, kelas mata kuliah. Oke, kita klik finish. Ya, muncul file baru di package Xiaomi C. Oke, tahapannya sama, kita identifikasi atributnya, konstruktornya, setter, getter, dan query. Jadi ada 5 komponen di dalam kelas. Intinya sebenarnya hanya 2, yaitu atribut dan operasi, ya, variabel dan metode. Nah, tapi metodenya beberapa macam, ya, beberapa macam. Ada 4 macam, metode konstruktor, metode setter, getter, dan query. Baik, kita mulai dengan atributnya dulu, variabelnya dulu. Data-data yang ada dimiliki oleh mata kuliah. Pertama, kode mata kuliah, ya, private string, kode MK misalnya, kita beri nama. Kemudian kita buat lagi private string, nama MK, ya, supaya nanti tidak
tumbuh dengan nama mahasiswa, kita beri nama mata kuliah. Kemudian private integer ya untuk SKS. Ya. Oke, kemudian kita buat konstruktornya. Oke, matkul kita buat konstruktor yang parameterize langsung ya, yang default tidak kita buat, tapi kita buat parameterize. Tapi nanti bisa jadi kita akan tambahkan untuk konstruktor default ya, di tengah perjalanan ya, di tengah perjalanan coding bisa kita tambahkan ketika memang dibutuhkan yang tanpa parameter, tanpa argumen. Argumennya kode ya, string, kemudian string lagi nama, kemudian SKS ya, integer S misalnya. Dimana nanti kode MK akan diisi dengan KD, kemudian nama MK diisi dengan NM, dan SKS diisi dengan S. Bisa ditambahkan printout misalnya. Konstruktor mata kuliah dijalankan. Ini sebagai penanda saja ya. Oke, konstruktornya sudah jadi. Kita lanjut ke metode standarnya, ya, setter, getter, dan query. Public void set kode MK string tadi misalnya, dimana kode MK diisi dengan tadi. Ulangi lagi untuk nama mata kuliah. Void set nama mata kuliah, ya. String juga, NM misalnya argumennya, kemudian nama mata kuliah kita isi dengan NM. Oke, yang ketiga SKS, public void set SKS integer S, SKS diisi S. Oke, setter selesai. Kita lanjut dengan getter ya. Nanti di aplikasi kalian silahkan dibuat jumlah yang lebih banyak ya setter getternya, menyesuaikan kondisi. Kalau memang dibutuhkan silahkan ditambahkan. Ini kebetulan saya pilih 3 untuk menyederhanakan dulu saja supaya lebih mudah dipahami. Oke, lanjut ke getter. Public kita get kode MK, maka tipenya string. Get kode MK, perintahnya hanya return kode MK. Kemudian public string get nama MK, perintahnya return nama MK. Public integer ya, get SKS, perintahnya return SKS. Ya. Memang kesannya sederhana-sederhana, jadi metodenya masih sederhana-sederhana. Tapi banyak nanti ya, lebih banyak. Kemudian metode query string to string. Return kita susunkan ya format teksnya, yaitu kode nama mata kuliah SKS. Kode MK ditambah spasi, nama MK ditambah spasi, kemudian SKS.
Misalnya string yang mau dikirimkan nanti seperti kode MK, nama MK, dan SKS. Oke, 2 kelas sudah kita buat, ya. Kelas mahasiswa, kelas mata kuliah, kemudian kelas aplikasi juga sudah ready. Kita akan coba integrasikan dengan program utama. Ya, jadi kita akan integrasikan dengan program utama. Untuk kelas KRS nanti silakan dicoba sendiri ya. Polanya, caranya, tahapannya sama. Oke, kita masuk lagi ke kelas aplikasi. Ya, kita akan masuk ke kelas aplikasi main. Ya. Langkah pertama adalah menyiapkan objek-objeknya ya. Menyiapkan objek-objeknya di awal program ya. Sebaiknya ditaruh di awal program supaya lebih mudah nanti ya kita mengidentifikasinya. Kalau memang objek yang akan dipakai oleh keseluruhan ya main, maka kita letakkan di dalam bagian paling atas ya. Oke, kita buat di sini objek untuk kelas mahasiswa. Kita panggil nama kelasnya CMHS. Ya, bisa seperti ini. Jadi lupa kok nggak ada new-nya. Ya. Kalau sebuah objek belum di new itu tidak apa-apa, tidak akan menyebabkan error. Ya. Asalkan nanti di program tidak diakses dulu, ya, tidak diakses metodenya, tidak diakses atributnya, itu nggak apa-apa. Ya. Kalau nanti diakses maka harus di new dulu. Ya. Karena kebetulan di sini belum kita akses, ditulis C MHS ini belum menyebabkan error. Kemudian C matkul, kita beri nama MK misalnya ya. Kelas mata kuliah MK. Nanti dengan cara yang sama bisa ditambahkan KRS untuk objek dari kelas KRS. Di kelas seperti ini objeknya belum di-create ya. Ini masih nama saja, masih deklarasi saja, deklarasi. Belum didefinisikan. Ya, jadi masih belum di-create di memori komputer. Kalau seperti ini. Create-nya kapan? Bisa kita buat nanti create di menu, submenunya mahasiswa. Dan submenunya mata kuliah. Baru kita create di sana. Boleh, ya boleh. Baik, kita masuk ke submenu ya. Setelah kerangka menu utama jadi, kita masuk ke submenu untuk mahasiswa. Sistem out, print line, menu mahasiswa. Ya. Oke, di submenu mahasiswa nanti muncul pilihan lagi. Ya. Pilihan sesuai dengan metode yang ada. Ya. Pilihan sesuai dengan metode yang ada, yang kita buat. Misalnya di sini, sort menu pertama adalah tambah mahasiswa. Ya. Tambah mahasiswa. Kemudian menu yang kedua hapus, ya. Jadi ada tambah, ada hapus. Kemudian ada menu ketiganya update, ya, datanya diubah sebagian. Menu yang keempat cetak misalnya mau ditampilkan isinya. Kemudian yang kelima query misalnya, query. Jadi update nanti dari metode setter, kemudian cetak nanti memanggil metode getter, sedangkan tambah nanti kita panggil konstruktor ya. Sedangkan hapus nanti kita cukup memberikan nilai 0 kepada objek, maka dia otomatis akan terhapus. Sedangkan query kita panggil metode yang toString. Oke, dari menu mahasiswa itu muncul 5 submenu lagi. Kemudian kita minta pilihan lagi. Kita minta pilihan lagi. Pilihannya yang mana? Ya, supaya tidak mengganggu pilihan di menu utama, kita buat pilih lagi yang kedua ya. Pilih 2 ya, supaya tidak mengganggu isi data dipilih yang luar.
Ikutin. Oke. Oke. Jadi seperti ini. Oke. Karena kontennya sama, ini bisa kita kopas ya. Kita bisa kopas untuk case 2 ya, menu mata kuliah. Kita bisa kopas di sini. Kita bisa kopas ke case 2. Kita ganti menu untuk mata kuliah ya. Karena pilih 2 sudah dideklarasikan di depan, yang ini bisa kita tinggal pakai. Ya, menu mata kuliah sama, tambah, hapus, update, cetak, query. Ya. KRS nanti juga sama ya. Jadi kerangka menunya untuk sub menu KRS juga sama. Oke, kalau sudah seperti ini, ya sudah ada kerangka sub menunya, kita bisa tes dulu ya. Kita bisa tes dulu. Kita tes run dulu dengan adanya sub menu, apakah sudah bisa berjalan sesuai rencana. Kita pilih 1 mahasiswa. Ya, muncul menu tambahan untuk mahasiswa sebanyak 5. Tambah, hapus, update, cetak, query. Kita pilih 1. Ya, setelah itu kembali ke menu Siamik. Ya. Kita pilih mahasiswa lagi. Kita pilih 2. Kembali ke menu Siamik. Kita pilih 1. Kita pilih 3. Update. Ya, kembali ke menu Siamik. Kita pilih 1. Kita pilih cetak. Oke, bisa. Kembali ke menu Siamik. Kita pilih 1 lagi untuk mahasiswa. Kita pilih 5. Query. Selesai. Kembali ke menu Siamik. Jadi kerangka menu yang sub menunya seperti ini. Bisa juga nanti dirancang loop di dalam ya. Kalau mau lebih bagus lagi, di internal case ini ada loop lagi. Ya, kalau mau lebih bagus lagi ya. Jadi akan mengulang sub menu mahasiswa sampai exit lagi. Nanti ada pilihan 6 exit. Baru setelah di exit kembali ke menu utama. Jadi boleh dikembangkan seperti itu. Ya, ditambahi loop lagi untuk tiap-tiap case-nya. Jauh lebih bagusnya. Tapi untuk memudahkan dulu supaya tidak semakin bingung ya, kita buat flat saja ya, sekuensial saja untuk submenunya. Jadi selesai submenu akan kembali ke menu utama. Ya. Oke, setelah ada input pilihan yang kedua, kita switch lagi ya, kita switch lagi untuk pilih 2-nya. Ya, kita switch lagi. Ya. Oke, 1 ini akan menambah mahasiswa, jadi akan merekamkan data baru, ya, objek mahasiswa. Kita beri keterangan South menambahkan data baru misalnya. Oke. Untuk menambahkan data baru, maka kita akan memanggil konstruktor ya. Kita akan memanggil konstruktor ya dari kelas mahasiswa. Tadi sudah kita buat di awal, konstruktornya kelas mahasiswa membutuhkan 2 argumen, ya, 2 parameter. Maka kita siapkan dulu di sini input untuk 2 parameter tersebut ya. Kita buat input South npm, ya, kita minta masukkan dulu. Kemudian kita buat objek lokal string npm untuk menampung sementara input. Ya. Kemudian
kita buat input untuk nama ya. So nama. Kita luruskan dengan npm-nya. Kemudian kita buat variabel lokal juga nama ya. Gunakan next line supaya bisa menampung spasi ya, supaya ada spasinya. Oke, setelah datanya masuk, baru kita buat objeknya. Ya, jadi mahasiswa yang tadi sudah kita buat, kita panggil dengan perintah new mahasiswa. Datanya kita masukkan. M sebagai kode nanti, kemudian NM sebagai namanya. Oke. Ya, jadi dengan perintah ini nanti otomatis akan di-create objek baru untuk MHS ya dari kelas mahasiswa. Boleh kita tambahkan keterangan penambahan berhasil misalkan ya. Ini keterangan saja ya. Oke, ini untuk menambah data mahasiswa. Kemudian case 2-nya menghapus. Case 2-nya menghapus. Skenario-nya adalah nanti mencari dulu data mahasiswa yang dihapus menggunakan operasi perbandingan NPM. Jadi masukkan dulu NPM yang mau dihapus, kemudian kalau cocok, kalau ketemu baru dihapus. Kalau nggak ketemu, tidak melakukan apa-apa, hanya memberikan pesan kepada user. Itu skenario untuk menghapus ya. Jadi kita minta dulu inputan NPM-nya yang mau dihapus. Sebagian source code sama dengan Q1, kita kopas saja. Ya. Ini kita ganti untuk menyesuaikan. Menghapus data lama. Ya. Diminta NPM-nya dulu. Ya. Kemudian diinput ke dalam variabel lokal NPM. Ya. Kemudian dicek. Ya. Kemudian dicek. Ini kita ganti nanti penghapusan berhasil. Ya, setelah NPM-nya dimasukkan, itu kita cek ya. Kita cek. If MHS tidak sama dengan 0. Ya, ini syarat pertama. Syarat pertama. Jadi untuk bisa operasi penghapusan itu objek MHS-nya tidak boleh kosong. Jadi operasinya. Kemudian syarat yang kedua adalah NPM-nya. NPM-nya harus sama dengan NPM yang dimasukkan. Ya, maka kita panggil metode get ya, karena kita akan membandingkan, kita panggil metode getternya. MHS get NPM ya. Kemudian kita panggil komparasi stringnya, kita pakai operasi metode titik ya. Kita gunakan equals ignore case saja ya. Kemudian kita bandingkan argumennya, kita isi apa yang mau dibandingkan dengan NPM, yaitu variabel lokal NPM. Ya, kita ganti argumennya dengan NPM. Jadi ini syarat untuk bisa dieksekusi. Nah, muncul di sini variabel MHS might not have been initialized. Ya. Jadi ini wordingnya di sini.
ada kemungkinan mahasiswa, objek mahasiswa belum terinisialisasi. Kenapa? Karena di awal tadi, di atas main tadi, kita hanya menuliskan nama objeknya. Kita bisa siasati kalau ketemu kondisi seperti ini dengan menambahkan nul ya. Tambahkan di sini MAS sama dengan nul ya, supaya errornya hilang ya. Mata kuliah juga sama, kita bisa inisialisasi dengan nul. Oke, nanti kita akan pakai cara seperti itu. Oke, errornya sudah nggak ada, kita bisa lanjutkan di sini. Kalau ketemu ya, NPM-nya sama, maka ya, kita lakukan penghapusan ya. Kita lakukan penghapusan ya, skripnya untuk menghapus sederhana saja MAS di set nul. Ini otomatis objeknya akan hilang. Ya, MAS set nul. Bagaimana Pak kalau tidak ketemu? Ya, maka di sini else-nya kita pasang. Else-nya misalnya south NPM tidak ada. Ya. Ini warningnya, NPM tidak ada. Jadi kalau dicari tidak ketemu, maka kita tampilkan NPM tidak ada. Baik, itu case 2-nya, menghapus. Jadi skenario-nya di input NPM-nya, kemudian dicari dulu, kalau ketemu, penghapuskan dieksekusi, berhasil, jika tidak, NPM-nya tidak ada. Oke, case 2 selesai, kita buat untuk case 3-nya. Ctrl C, Ctrl V. Case 3 adalah mengupdate ya. Mengupdate. Skenario-nya mengupdate hampir sama, dicari dulu NPM-nya sebagai kata kunci, sebagai primary key kalau dalam basis data. Kalau ketemu baru diubah, kalau tidak ketemu tampilkan pesan kesalahan. Baik, input dulu mengubah ya. Nanti di sini mengubah data lama, diminta input NPM-nya, cari NPM-nya, ya. Skripnya berubah di sini. Jika ketemu NPM yang dimaksud, maka apa yang dilakukan? Diminta mengisi data baru. Ya, misalnya apa? Misalnya nama dan IPK-nya. Ya. Skenario seperti itu. Jadi ketika NPM-nya ketemu, maka next step-nya adalah diminta mengisikan data baru untuk nama dan IPK. Ya. Muncul south permintaan untuk input nama baru, ya, misalnya seperti ini. Nama sudah ada ya, nm sc dot next line ya. Kemudian minta IPK baru, kita luruskan dengan namanya. IPK belum ada sepertinya tadi. Double IP sc dot next double. Ya. Ini kita ganti perubahan hasil. Oke, setelah ada data nama baru, IP baru, kita panggil setternya. Ya, kita panggil setternya. Jadi metode untuk mengubah nilai itu adalah setter. MAS, objeknya, kita panggil setnya, ya. Set nama dulu, kita ganti dengan nm, oke.
kemudian MHS, setelah lagi IPK. Oke. Ya, setelah dipanggil chatternya, tampilkan teks pesan perubahan berhasil. Jika pencarian gagal, maka artinya ke else akan dicetak NPM tidak ada. Oke, baik. Itu case 3 ya, mengubah data lama update ya. Kemudian case 4 menampilkan ya, menampilkan data. Kita kopas saja ya. Case 4 syaratnya bisa ditampilkan adalah objek tidak nul ya, itu syaratnya. Melihat data. Ini yang kita pakai nanti adalah setter ya. Kita cek dulu if MHS tidak sama dengan 0 ya, kita tampilkan. Di syaratnya bisa ditampilkan objek MHS-nya tidak kosong. Ya, kita tampilkan system out. Line npm kita sambung dengan mhs.get npm. Satu persatu nama. Oh iya, kita biasakan membedakan antara sama dengan titik 2 ya. Kalau sama dengan itu untuk input, kalau titik 2 untuk outputnya. Jadi supaya tidak jumbuh ya, tidak jumbuh. Get nama. Oke, kemudian kita panggil lagi IPK. Letternya kita panggil lagi. Get IPK. Oke. Else ya, kita beri pesan data kosong. Jadi kalau mahasiswanya sama dengan 0, maka nanti muncul pesan kesalahan data masih kosong. Baik, ini case 4 ya. Case 4 terakhir case 5 ya. Kita break dulu. Case 5 query ya. X query. Oke. Langsung kita panggil ya. Shout ya. Kita masukkan di sini sebagai parameter mhs.toString. Oke. Kemudian kita beri ya, ini submenu untuk mahasiswa ya, submenu untuk mahasiswa. Dia ada 5 pilihan: tambah data, hapus data, update data, cetak data, dan query data. Ya. Baik, setelah lengkap menunya 5, kita coba run ya, kita tes run.
Oke, kita pilih menu 1, mahasiswa. Ya, ada 5 pilihan submenu, kita tambah dulu. Ya, kita tambah dulu. Menambahkan data baru, diminta input NPM-nya. Misalnya kita masukkan 15, 35, 010, 111 misalnya. Ini NPM-nya kakak tingkatnya angkatan 2015. Ya, muncul seperti ini. Ya, ini yang sering terjadi ya. Ketika nanti kita bermain-main dengan string, ada kondisi seperti ini. Lupa namanya kok nggak sempat termasukkan. Ya, di input NPM lompat langsung namanya kosong, tiba-tiba konstruktornya dijalankan. Ya. Ini kalau ditampilkan nanti isinya mestinya nol ini namanya. Kita coba ya, 1 kita cetak. Namanya kosong. Ya. NPM-nya sudah masuk, ya. Namanya kosong. IP-nya otomatis 0 ya, by default. Kenapa ini terjadi? Karena perintah yang kita gunakan adalah next line. Ya. Untuk menjalankan perintah next line itu dia mengecek ganti baris ya. Ya, mengecek di memori input, ya, memori keyboard itu ada nggak karakter ganti baris. Kalau sudah ada karakter ganti baris, ya otomatis akan di skip. Ya. Akan di skip. Ya, karakter ganti baris itu masuk ketika kita isi NPM tadi. Kita isi NPM tadi kan di enter di bagian akhir. Maka di dalam memori keyboard itu akan tersimpan karakter enter. Dan ketika dibaca next line, dia menganggap itu sudah ada isinya. Ya, sehingga langsung dilompati. Supaya ini tidak terjadi, maka kita refresh dulu objek scannernya. Ya, kita refresh dulu objek scannernya dengan perintah new, ya, supaya kosong lagi, ya, supaya kosong lagi. Jadi sebelum dipakai di sini, scannernya kita kosongkan dulu. Jadi st kita new lagi supaya kosong. Sehingga ketika dipanggil next line itu akan normal. Ya. Kita coba lagi. Satu tambah NPM 15.5.010.111. Ya. Muncul inputan nama. Ya. Ya. Namanya misalnya Budi. Oke. Penambahan berhasil. Kita masuk ke menu utama lagi, kita pilih mahasiswa 1. Kita lihat ya, kita lihat menu 4 misalnya, kita cek NPM muncul, nama muncul, IPK masih kosong. Kemudian kita pilih menu update ya, kita menu update. Jadi kita masuk ke mahasiswa lagi, kita pilih menu update. Ya. Kita diminta NPM berapa yang mau diupdate? 15, 35, 010, 111. Ya. Oke. Muncul permintaan nama baru. Ya. Di skip nama barunya. Kenapa ini terjadi? Karena kasusnya sama dengan membuat data baru tadi. Perintah new line ya, next line-nya belum reset ya. Jadi kita stop dulu programnya, kita reset dulu untuk scannernya next line. Kita stop dulu. Oke, kita cek di sini mengubah data, kita lihat. Ya, jadi next line untuk nama baru, dia belum sempat di refresh ya, belum sempat di refresh.
Oke, kita refresh di sini. ST sama dengan new scanner system in. Oke, berarti dengan cara yang sama nanti kita pakai ya untuk penghapusan. Jadi sekalian kita manfaatkan di sini. Oke, setelah ada refresh scannernya, kita panggil next line, memasukkan nama. Oke ya, kita coba lagi. Pilih 1, tambah mahasiswa, NPM 1525010111, namanya Budi, ya. Oke, sukses. Pilih mahasiswa, kita langsung ke update ya. Oke, masukkan data NPM yang mau diupdate 1525010111. Nama baru misalnya Budi saja, misalnya IPK baru yang semula 0,0 kita ganti 3,45. Oke. Ya, perubahan berhasil tersimpan. Kita cek nanti hasilnya. Kita masuk menu 1 lagi. Kemudian kita cek menu cetak. Ya, muncul namanya sudah berubah. Budi saja. Kemudian IPK-nya juga sudah berubah menjadi 3,45. Oke ya, berhasil menu update. Kemudian kita masuk lagi, kita coba menu query. Kita pilih menu 5. Ya, muncul query, NPM-nya, namanya, kemudian IPK-nya. Oke. Baik, karena semua submenu sudah berhasil. Oh ya, satu lagi, hapus ya. Hapus belum kita coba. Kita pilih 1, kita hapus. Tadi kita tanya NPM-nya 1535010111. Ya, penghapusan berhasil. Ya. Buktinya apa? Kita coba cetak ya. Apakah sudah hilang ataukah masih ada? Kita pilih 1, kita cetak. Ya. Data kosong. Ya. Kita query coba ya. Kita coba query 1, kemudian kita pilih 5. Nah, muncul error. Kenapa muncul error? Ya, karena tidak kita cegah dengan if. Ya. Upah tidak kita cegah dengan if. Ya kan? Di sini tidak ada if-nya. Langsung to string. Ya. Jadi di sini terjadi kesalahan. Kenapa? Karena objeknya kosong, dipanggil metodenya nggak boleh. Jadi kita harus cek dulu dengan perintah if. Kita ubah sekalian. If objek MHS tidak sama dengan 0, nah ini baru boleh dikerjakan. Ya, jadi seperti ini seharusnya. Jika tidak, else, ya, kita tampilkan pesan kesalahan. Data kosong. Oke. Baik, ini bug yang tadi terlewatkan. Ya. Jangan panik ketika ketemu kondisi seperti ini. Kita uraikan satu persatu. Kita tes lagi, run lagi. Mahasiswa, ya. Kita pilih langsung hapus ya. Kita bukan hapus, query. Karena posisi ini kan objek masih 0 ya, karena di awal kita inisialisasi dengan 0. Apakah query-nya error? Ya, ternyata tidak, ya sudah baikan, ya sudah baikan. Muncul data kosong. Baik, saya kira itu untuk demo pembuatan programnya. Jadi untuk sub menu mahasiswa saja, source code kita sudah menyentuh angka 100 ya.
Ini baru satu case ya, satu case. Jadi kita sudah mencapai angka 100 baris. Ditambah mata kuliah nanti 100 baris lagi berarti 200. Untuk KRS kurang lebih juga sama 300 baris. Ini baru dasar ya, baru dasar. Baik, silakan nanti diteruskan, dilanjutkan untuk case 2-nya ya, case 2-nya sendiri silakan dicoba lagi. Jika ada yang bingung, silakan dicek source code yang ada di modul ya, di modul. Ada beberapa hal yang belum saya tuliskan di sini, tapi ada di modul, yaitu konfirmasi penghapusan. Jadi di modul saya tuliskan ada tahap konfirmasi penghapusan, ya. Termasuk juga konfirmasi perekaman ya, update. Jadi update sama hapus itu harus ada konfirmasi. Ya jangan dibiasakan update, hapus itu langsung dieksekusi begitu saja. Tapi perlu ada tahap konfirmasi. Caranya bagaimana? Caranya ditambahkan if else lagi ya. Yakin diubah, yakin dihapus seperti itu. Kalau jawabannya ya, baru dihapus. Jawabannya ya, baru diupdate. Kalau tidak, ya do nothing ya, tidak melakukan apapun. Baik, saya kira itu untuk contoh live coding ya. Versi lebih lengkapnya bisa dilihat di modul ya. Ya, mungkin itu beberapa hal penting dari modul 17 yang bisa saya demonstrasikan ya. Setelah itu silakan nanti dicoba masing-masing. Ada latihan sendiri, ada latihan individu, ada juga tugas kelompok nanti ya. Jadi kalau saran saya tiap-tiap mahasiswa mencoba untuk mengcoding sendiri ya. Apa yang ada di modul boleh, apa yang menjadi tugas kelompoknya silahkan. Yang penting ada prakteknya ya, ada usaha untuk mencobanya sehingga nanti tahu kalau ada kesalahan-kesalahan itu bagaimana memperbaikinya. Itu saya kira perlu. Source code bisa diakses di modul maupun di web ya. Jadi saya sudah memberikan referensi itu bisa diakses di modul maupun di web. Kalaupun ada yang masih belum jelas nanti juga bisa ditanyakan. Baik, untuk sementara itu pertemuan online coding kita. Selebihnya kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan.